Bagaimana jika saya bilang dunia ini tidak hanya dikuasai oleh manusia? Di balik hutan yang lebat, gunung yang sunyi, dan laut yang tampak seperti biasa, di sana terdapat sebuah kerajaan yang tak kasat mata. Kerajaan gaib dengan wilayah, aturan, pasukan, dan rajanya sendiri. Banyak yang menganggapnya mitos sampai mereka mengalami kejadian yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ada pendaki yang mengaku melihat sebuah perkampungan dan istana yang sangat megah. Tetapi saat kembali, padahal hanya beberapa jam saja melewati alam gaib, sementara di dunia nyata sudah berganti hari. Ada pula yang mendengar tabuhan gamelan dari arah yang mustahil, dan barisan cahaya yang sangat rapi. Tetapi saat tersadar, mereka berada di tempat yang asing. Yang lebih mengerikan, tidak semua orang yang masuk ke wilayah kerajaan gaib menyadari apa yang sedang mereka hadapi. Di video kali ini, kita akan mengungkap kerajaan gaib yang dipercayai ada di berbagai penjuru dan tanda-tanda wilayahnya. Dan apa yang sebenarnya terjadi pada manusia yang tanpa sengaja melanggar batas wilayahnya. Tonton sampai akhir karena bisa jadi tanpa kamu sadari, kamu pernah melintas di wilayah kerajaan yang bukan milik manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Mangkus di channel Kusyairi Doa. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kerajaan yang bukan milik manusia, di mana kerajaan ini tersembunyi, tak kasat mata, hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu. Bahkan sebagian orang pernah melihat riuhnya seperti apa, ramenya seperti apa, dan dengan pakaian khas kerajaan zaman-zaman dahulu kala. Inilah kerajaan gaib yang tak kasat mata. Jadi ini true story yang pernah saya alami. Dimana waktu itu saya suka explore ya. Bareng teman saya, kita hanya berdua explore. Dimana explore ini yang asalnya rumah kosong ya. Rumah kosong kita explore rumah kosong. Katanya banyak orang yang nggak kuat ya. Banyak konten kreator mistis yang nggak kuat. Sampai banyak yang kesurupan katanya di rumah kosong tersebut. Jadi rumah ini sudah lama, bisa disebutkan apa ya, perumahan ya, perumahan. Soalnya ini perumahan yang bermasalah, sehingga terbengkalai.
Jadi di perumahan ini banyak kejadian mistis yang orang-orang sekitar menimpanya. Banyak orang sekitar melihat kejadian ini. Singkat cerita, kita atur jadwal, kita berangkat. Waktu itu saya berangkat jam 10 malam bareng teman saya. Di perjalanan seperti biasa ya, kita ngobrol tentang masalah hal-hal gaib ya. Seandainya, kata saya teh, saya kesurupan, siapa coba yang mau nyagerkeun, naonnya nyagerkeun teh nyembuhin lah. Nah, teman saya bercanda, ya udah ditinggalin aja katanya. Wah gelo cek saya teh ya, masa ditinggalin. Nah, singkat cerita, saya datang ke tempat lokasi ya, ke TKP ya. Ketika saya datang ke TKP, suasananya berubah 180 derajat. Ketika satu langkah saya menginjakan ke tempat tersebut, terasa ke badan langsung merinding, seperti ada hembusan angin yang sangat besar, dan badan ketika satu langkah memasuki area ini seperti memasuki dimensi lain. Terus apa yang saya rasakan? Tiba-tiba ke badan tuh terasa ada yang neken. Sebuah energi gaib yang sangat kuat. Dan teman saya pun merasakan hal yang sama. Bahkan teman saya sampai terasa pusing di kepalanya. Singkat cerita, kita berbincang tentang kondisi keadaan yang kita alami. Gimana nih? Lanjut atau enggak, kata saya. Energinya udah nggak enak nih, kata saya. Tapi dalam hati dan pikiran saya penasaran, saya pengen tahu, pengen melihat apa aja, sehingga istilahnya knock ya. Banyak yang knock out lah di tempat tersebut. Kita putuskan buat ya udah, apapun yang terjadi kita lanjut. Melangkah semakin dalam, semakin kuat energi yang saya rasakan, sehingga badan ini terasa terhimpit oleh sesuatu yang tak terlihat. Badan ini terasa tertekan, gitu. Bahkan teman saya pun merasakan hal yang sama. Qadarullah, ketika melangkah lebih dalam, dari kejauhan saya melihat ada 1, 2, 3, 4, tapi bukan orang ya, 4 makhluk, di mana 2 makhluk memakai trisula dengan badan setengah manusia, setengah ular. 2 orang ini menjaga ada sebuah gerbang besar khas kerajaan zaman dahulu, dan ada 2 orang, yang satu kakek-kakek, yang satu gagah dengan otot yang sterak gitu kan, dengan pandangan yang sangat tajam, melihat ke arah kita. Dan yang si kakek ini, dia membawa seperti kain. Nah, begini, seperti kain berwarna putih dan dilipat rapi. Di sini saya berhenti dulu. Bahkan saya tanya teman saya, kamu lihat enggak, kata saya. Di depan sana ada 4 penjaga, seperti yang dijelaskan saya sebelumnya tadi ya. Teman saya nggak ngelihat, tapi dia hanya merasakan. Kalau ngerasakan katanya iya.
Semakin ke dalam, semakin besar tekanan energi yang dirasakan. Ketika, ya dalam hati kan saya penasaran. Nah, saya lanjut aja terus. Terobos energi ini. Tibalah saya di depan gerbang dan disambut dengan 2 orang penjaga gerbang dan 2 orang makhluk yang menyambut saya sambil membawa kain. Apa yang dia bilang? Ketika saya datang, dia bilang, Sampurasun, kalau istilah ininya mah, selamat datang di kerajaan kita. Katanya seperti itu. Dalam hati, kok ada ucapan selamat datang, kata saya itu ya. Tapi yang anehnya, si Patih ini melihat dengan tatapan yang sangat tajam, seakan-akan mau menghajar kita berdua. Kata saya, udah rampes, kata saya. Terus teman saya ini merasakan sesuatu yang di embun-embun kepalanya tuh seperti ada yang masuk, katanya. Tapi dia nggak bisa masuk, katanya. Ya udah, kalem. Karena apa? Karena sebelum explore, saya sebisa mungkin berdoa dulu, takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Makanya saya minta perlindungan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah nggak ada yang aneh-aneh ya. Bahkan hanya mantul saja, deng deng deng, katanya gitu. Sebelum lanjut ceritanya, subscribe, like, dan share. Jangan lupa di komen-komen dulu di bawah ya, untuk edukasi misi berikutnya. Lanjut ceritanya, ketika kita disambut, saya jawab, dan dia bertanya, mau apa kalian kesini, dan dengan maksud apa kalian kesini? Katanya seperti itu. Saya jawab, saya kesini pingin explore, pengen menjelajah, pengen tahu. Katanya di sini banyak yang kesurupan, di sini banyak yang melihat penampakan makhluk-makhluk tak kasat mata, dan saya penasaran siapa dan apa penyebabnya. Sehingga banyak orang yang kesurupan, banyak orang yang melihat hal-hal yang aneh. Kata saya seperti itu. Dia tersenyum, terus menjawab, kalau kalian pengen tahu seperti itu, silakan pakai dulu pakaian ini. Di sini saya berpikir keras. Kok saya disuruh, kata saya, memakai pakaian, warna pakaiannya serba putih, persis seperti kain kafan. Kainnya ya, langsung merinding saya ini. Persis seperti kain kafan. Saya bertanya, maksud kamu nyuruh saya memakai pakaian ini apa? Dia tertawa terbahak-bahak. Kalau kalian pengen tahu lebih dalam tentang area ini, kenapa banyak yang kesurupan, kenapa banyak penampakan, kalian harus masuk dulu ke kerajaan kita. Wes, dalam hati saya bertanya, kenapa saya harus masuk gitu. Secara tidak langsung dia menyuruh saya masuk ke dimensi alam gaib kerajaannya. Ya saya nggak mau. Karena apa? Karena ketika kita masuk ke wilayah kerajaannya, otomatis kita masuk ke dimensi alam gaib, ya dai. Jadi dia berharap saya tuh mati dulu gitu. Untuk apa? Biar tahu kenapa seperti itu. Singkat ceritanya mah ngerekrut kita biar jadi anggota kerajaannya gitu. Gak mau lah. Berarti kan
ketika kita masuk alam gaib, kita kita mati. Nggak mau. Karena perbedaan waktunya. Sehari di sana bisa jadi di sini udah berapa tahun kan? Pusing. Saya nolak, saya nggak mau, kata saya. Saya cuma hanya bertanya aja. Kalau kamu tidak mau dan hanya bertanya, urusannya bukan dengan saya, katanya seperti itu. Dia mundur. Patinya yang maju. Ternyata dia mau menyerang kita. Tapi saya nggak takut sedikit pun. Karena apa? Karena saya dibekali dengan doa dari orang tua, doa dari guru ngaji. Dan saya yakin atas kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala ya. Karena manusia itu makhluk yang dimuliakan. Itu bukan berarti sombong dalam hati, tapi dengan kekuatan yang atas kekuatannya Gusti Allah, dengan izin Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya nyebut Bismillah, tiba-tiba si Patih ini terpental. Bah! Nah di sini pasukan kerajaan turun semua. Dan apa yang terjadi ke teman saya? Teman saya tiba-tiba langsung mundur. Seperti gini. Seperti ada energi yang menekan katanya. Nah di sini terjadi pertempuran. Ketika gerbang kerajaan terbuka, pasukan 1 batalion keluar. Di sini saya bertempur. Saya ngelafalin doa, apa yang guru ngaji saya ajarkan. Qadarullah, dengan kekuatannya Gusti Allah, semua pasukan yang keluar terpental semuanya, jatuh hancur semuanya. Nah di sini si kakek-kakek ini bertanya, kenapa kamu bisa seperti itu? Kamu mau merusak kerajaan kita, katanya. Bukan merusak lah, kata saya. Saya datang dengan baik-baik, kenapa Anda memaksa saya? Di sini terjadi dialog yang sangat sengit. Sampai saya marahin nih si kakek-kakek ini. Saya hanya bertanya, saya datang baik-baik, kok kamu nyerang saya? Saya bertanya seperti itu. Ini benar, kan saya hanya bertanya, ini benar kerajaan berarti kan ya, kata saya. Dia langsung menjawab, iya benar ini kerajaan. Kerajaan dari mana, kata saya. Ini anak kerajaan yang berasal dari gunung apa ya, yang ada di Bogor teh ya, namanya teh Gunung Gede. Ternyata tempat ini tuh anak kerajaan dari Gunung Gede. Paingan tuh ya, terus saya teh kuat gitu keras. Sampai satu ketika si kerajaan ini, si raja itu turun, terus bertanya, kenapa kamu, ada apa ini ribut-ribut, katanya. Ya, saya jawab, saya bertanya baik-baik, anak buah Anda ini, kata saya, kenapa nyerang saya? Dan rajanya langsung bertanya, oh kamu, ternyata si raja itu kenal ke saya. Karena apa? Karena saya pernah bentrok dengan kerajaan yang dari Gunung Gede. Oh kamu, katanya. Iya, kamu masih kenal, katanya. Iya, ini anak kerajaan saya, kamu jangan saya ganggu, masing-masing aja, katanya gitu. Iya, emang saya masing-masing, cuma saya pengen explore yang bertanya, kata saya, bahwa di sini sebabnya banyak yang kesurupan, banyak penampakan itu apa? Dan dia menjelaskan, dikarenakan di sini adalah batas wilayah kerajaan saya. Ketika orang memasuki batas wilayah kerajaannya, ya konsekuensinya sakit, melihat penampakan, dan kesurupan. Katanya seperti itu. Karena apa? Karena tanpa sengaja orang tersebut memasuki batas wilayah kerajaan.
Oh, di sini saya udah mendapatkan kesimpulan, mendapatkan jawaban atas pertanyaan saya. Simpel kan kata saya pengen bertanya seperti waktu aja kok ribet kata saya teh. Jangan dibikin ribet. Nah di sini saya marah lah, marahin si makhluk-makhluk ini nih, kampret kan, terus saya teh. Oh, ya udah katanya. Kamu, kata si raja ini berkata, kamu sudah mendapat jawabannya. Kalau udah mendapat jawabannya, pergi dari sini, jangan ganggu kerajaan saya. Katanya seperti itu. Satu lagi kata saya pertanyaan, batas wilayahnya mana? Dia menjelaskan. Nah ini apa susah yang deskripsiannya. Pokoknya beliau menjelaskan garisnya ini sampai sini ya. Nah di sini oh benar ternyata melanggar. Soalnya apa? Ini jalur untuk ke sawah. Ya namanya orang ya ke sawah nggak tahu kalian punurkan batas wilayah kamu. Jangan sampai terinjak sama manusia. Harusnya kan bukan di sini kata saya. Dengan terpaksa si raja ini memundurkan batas wilayahnya dan ya di sini. Oke kata saya. Kata rajanya oke. Karena apa? Karena manusia pun nggak mau bersinggungan dengan kalian kata saya. Kenapa kalian memajukan batas wilayah kalian kata saya kan gitu. Oke kata rajanya. Dari sini terdapat kesimpulan bahwa kalau kita melanggar wilayahnya, kalau kita masuk ke wilayah kerajaannya, ya risikonya seperti itu. Kalau nggak tersesat, linglung, ya melihat penampakan. Kalau nggak melihat penampakan, kesurupan. Kalau nggak kesurupan, sakit. Dari sini kita berbincang sebenarnya banyak ya yang pengen saya jelaskan di sini, banyak banget. Karena keterbatasan waktu, dikit lagi ya. Ketika saya udah negosiasi seperti itu, kita deal-dealan ya. Ya udah, kita sudah mendapat jawaban, dia udah memundurkan wilayahnya, batas wilayahnya. Singkat cerita, kita berdamai, kita pulang masing-masing lah. Singkat ceritanya seperti itulah ya. Nah, dari kesimpulan ini bahwa benar, ketika seorang manusia melanggar batas wilayah kerajaan gaib, ya resikonya yang tadi saya sebutin. Ya, makanya buat teman-teman yang pernah mengalami, coba komen-komen di bawah. Yang pernah mengalami memasuki dunia atau dimensi alam gaib, coba komen-komen di bawah ya. Apa yang dirasa, apa yang kalian lihat, ya. Karena keterbatasan waktu, mungkin segini dulu pengalaman saya pribadi tentang memasuki kerajaan gaib ya. Apa yang saya alami, apa yang saya rasakan ya seperti ini. Aduh, tiba-tiba pusing. Segini dulu ya videonya. Sebelum meninggalkan videonya, tinggalkan jejak kalian di sini dengan cara subscribe, like, dan share. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datang dari pribadi. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.